Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di channel Kebun Pal 3. Di sore hari ini kegiatan kita yaitu masih dalam perawatan pohon-pohon durian yang ada di kebun kita, yang mana pada saat ini memasuki puncak-puncaknya musim penghujan atau turun hujan hampir setiap hari. Nah, dalam perawatan pohon-pohon durian kita ini ada beberapa perawatan yang harus kita lakukan pada puncak musim hujan, yaitu pada pembenahan pada pohon, baik itu pembenahan pada batang ataupun juga pada area perakaran. Oke, kita langsung saja. Adapun pembenahan pada musim hujan itu adalah yang paling terutama sekali itu pada bagian perakaran, karena ini kita tanamnya dengan sistem busut, jadi perakarnya agak menggunduk tinggi ke atas begini teman-teman, sekitar 20 cm. Nah, ini adalah gunduknya atau busut pada bagian perakaran. Adapun busut ini adalah busut yang kita setting, yang kita benahi pada saat musim kemarau. Ini adalah busut settingan musim kemarau, yang mana pada musim kemarau itu kita mengolah busutnya itu pada bagian atas kita bentuk ring melingkar begini. Nah, itu ring melingkar begini. Ini adalah busut 4 atau 5 bulan yang lalu kita benahi. Nah, adapun kegunaan ring itu adalah untuk memudahkan penyiraman, untuk membantu penyiraman agar supaya air yang kita siram pada saat musim kemarau itu tidak langsung melebar atau mengalir keluar. Jadi masih terhalang oleh busut ini. Teman-teman boleh lihat video saya yang sudah saya upload perawatan durian pada musim kemarau itu, yaitu tentang penyiraman. Nah, itu adalah penyiraman atau kegunaan ring, yang ring pada busut ini. Nah, begini. Nah, adapun di puncak musim hujan ini sebenarnya agak terlambat penanganan teman-teman ya. Seharusnya sudah kita benahi pada awal masuk musim hujan, karena kita sibuk banyak pekerjaan. Jadi baru kita benahi pada akhir-akhir ini. Ini adalah salah satu contoh pohon durian yang belum kita lakukan penanganan atau yang belum kita lakukan pembenahan. Nah, ini contohnya, ini belum kita apa-apakan di area perakaran dari sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, yaitu pada puncak musim kemarau. Nah, ini pembenahan pertama, itu harus terutama sekali kita bersihkan area perakaran ini dari rumput-rumput liar atau gulma-gulma. Ini kita cabut-cabuti. Jangan disemprot dengan pestisida ataupun jangan dicangkul secara langsung ya teman-teman ya. Paling bagus itu dicabuti saja dengan tangan. Pokoknya cabuti di seluruh area sekeliling busut ini, area gulma-gulma atau rumput-rumput liar ini. Itu kenapa? Karena rumput-rumput liar ini dapat mengundang hama, serangga, dan berbagai macam penyakit, apalagi di musim hujan begini. Dan juga rumput-rumput ini dapat membuat area perakaran ini menjadi terlalu lembab, itu menjadi sarang hama ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu busut ini harus kita benahi lagi, kita ratakan begitu teman-teman ya. Kita ratakan, kita bongkar ring ini. Ini ringnya sudah agak sedikit rusak, ini akibat setiap hari hujan itu akhirnya luntur atau runtuh juga ring-ring yang ada di pinggir ini karena membludaknya air hujan turun setiap hari itu teman-teman. Ini harus kita benahi, kita ratakan. Ring-ringnya ini tidak perlu kita beri ring lagi, supaya air hujan yang jatuh itu bisa langsung mengalir keluar, jadi tidak terjadi pembecikan di area perakaran. Karena tantangan di musim hujan itu adalah perawatan yang paling vital sekali, itu adalah bagian perakaran. Karena jangan sampai tergenang air di area perakaran, karena itu sangat fatal sekali teman-teman ya, dapat menyebabkan busuk akar. Nah, itu adalah kendala yang paling berat pada pohon-pohon durian. Itu yang pertama. Ini adalah contoh busut yang belum kita benahi. Beralih ke pohon yang lain. Nah, ini adalah pohon yang sudah kita benahi kemarin, baru kita videokan hari ini. Ini busutnya sudah kita benahi, sudah kita bersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar perakaran. Lalu ringnya tadi begini, sudah ada perbedaan daripada settingan ring
musim kemarau, yang mana musim kemarau itu ringnya itu ada berbentuk menggunduk mengeliling begitu ya teman-teman ya, seperti cincin. Itu untuk membantu penyiraman pada musim kemarau. Adapun musim hujan, ringnya kita bongkar, kita ratakan dan tipis merendah ke sisi sebelah luar. Itu berguna untuk supaya air hujan yang turun itu langsung dapat mengalir keluar, jadi tidak ada spot, tidak ada tempat untuk air hujan menggenang di area perakaran ini. Nah begini teman-teman ya, ini salah satunya. Yang lain juga sudah kita lakukan pembenahan, termasuk yang ini juga kita tambah pelebaran ring. Begini kita lebarkan ringnya itu sampai keluar ujung tajuk, sekitar diameter 2 meter ya ringnya itu. Kita tambah pelebaran ring, biarpun air hujan deras itu air hanya akan mengalir di bagian luar dan tidak ada spot untuk air hujan menggenang di area perakaran ini. Nah apalagi sekarang ini kondisinya setelah hujan deras, makanya kita akan langsung ke kebun untuk melihat apakah pembenahan yang kita lakukan ini sudah benar apa belum. Dan alhamdulillah ternyata tidak ada air menggenang di sekitar pohon durian kita ini. Ini juga sama, kita lakukan pembenahan pada bagian busut. Lalu juga bisa jadi pada puncak-puncak musim hujan kita bisa pruning tipis-tipis teman-teman ya. Pruning tipis-tipis begini itu manfaatnya selain untuk membentukkan cabang, juga untuk mengurangi kerimbunan, karena musim hujan biasanya sangat rimbun sekali. Nah itu kita pruning tipis-tipis untuk mengurangi kerimbunan, supaya mengurangi resiko angin, terpaan angin teman-teman, karena musim hujan itu sangat rawan sekali terpaan angin kencang. Jadi kita pruning tipis begini untuk menguranginya. Dan juga ada tambahan ini, kita berikan penyangga teman-teman ya. Ini adalah penyangga. Sebenarnya penyangga ini walaupun tidak di musim hujan tetap harus kita berikan, tapi untuk di musim hujan itu wajib berpenyangga untuk pohon durian yang belum kokoh begini teman-teman. Pohon durian yang masih sebesar ini wajib kita beri penyangga, kayu atau besi terserah itu. Kalaupun kayu itu kalau bisa usahakan harus lebih besar daripada batang pohon duriannya. Kita beri penyangga di sampingnya begini, lalu kita ikat dengan tali. Jadi agar supaya apa, saat ada angin kencang itu pohonnya tidak terlalu terombang-ambing oleh angin. Karena kalau terombang-ambing oleh angin, resikonya itu selain patah juga di bagian perakaran sini, karena terombang-ambing sering bergoyang gitu. Nah di bawahnya ini nanti akan rawan terjadi ada lubang gitu ya teman-teman ya. Lubang akhirnya menjadi spot untuk genangan air. Itu sangat rawan sekali bisa terjadi pembusukan akar teman-teman. Jadi penyangganya ini supaya efektif kita ikat saja dengan tali, tidak usah terlalu kencang, longgarkan saja. Ini hanya untuk menahan agar supaya pohon ini tidak terlalu ekstrim terombang-ambing oleh angin. Kita ikat juga pada bagian atas begini untuk menahan. Ini ada tambahan lagi sedikit supaya maksimal, yaitu pada bagian cabangnya ini kita langsung lakukan saja pengikatan atau penarikan cabang. Nah begini, ditarik dengan tali ini menggunakan rafia teman-teman, lalu kita kasih pasak, ikatkan saja begini. Ini manfaatnya selain daripada lebih kuat dalam menahan terpaan angin, jadi terpaan angin itu tidak selalu mesti harus di batang utama ya teman-teman ya. Resikonya bisa jadi di bagian percabangan juga sangat rawan oleh terpaan angin, bahkan dapat membuat percabangan-percabangan itu jadi patah, minimal bisa menjadi bengkok. Karena di kebun kita ini sudah beberapa kali contoh pohon yang patah karena terpaan angin kencang, bahkan ada yang sampai batang utamanya ini patah. Nah untuk mengurangi risiko itu kita bisa tambahkan pengikatan tali rafia pada cabang-cabang yang cukup rimbun atau cukup besar tadi. Kita ikatkan lalu kita tarik, kita ikat pada pasak begini. Dan juga manfaatnya selain daripada menahan terpaan angin, itu pengikatan atau penarikan cabang dengan tali rafia ini dapat sekaligus membentuk percabangan.
Nah, ini sangat penting juga ini teman-teman. Ini adalah cabang yang membengkok ke atas karena dari awal belum kita lakukan pembentukan cabang, pembentukan atau penarikan cabang. Nah, ini sekaligus selain menahan terpaan angin, penarikan cabang ini juga untuk membentuk percabangan supaya harapannya percabangan ini menjadi mendatar begitu teman-teman ya. Karena yang kita harapkan itu adalah percabangan yang tumbuh itu percabangan yang mendatar, bukan percabangan yang menjulang ke atas. Itulah cabang yang produktif, itu yang kita harapkan. Nah, ini sekaligus selain daripada area perakaran sudah kita benahi, lalu kita beri penyangga, kita ikat dengan tali, dan juga percabangannya kita tarik menggunakan tali, dan juga sekaligus pembentukan percabangan. Nah, begini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di video perawatan-perawatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.